Hai, welcome back Cuan Troopers. Di episode terakhir ngerumpi saham bareng Sukor, bareng aku Daniel Wiguna dan Halo, saya dengan Rika. Hari ini spesial banget loh. Ini udah last episode, Dan. Jadi, mantap banget. Iya, jadi kira-kira siapa sih tamu yang akan kita undang hari ini? Yang pasti spesial banget ya, di episode terakhir hari ini kita akan ajak para Cuan Troopers untuk relaksasi sejenak dan membahas hal Penting ini. yang mungkin terlupakan kalau kita lagi seru-serunya Trading, dan nah. juga bikin PPT bulanan gitu ya, dan juga bikin Reporting. PPT tahunan, reporting ya. Yaitu sebenarnya yang paling penting itu adalah psikologi tradingnya. Jadi psikologinya ya yang akan Menarik kita ya. bahas di sini. Nah, that's why Cirika, hari ini kita akan berbincang dengan Idayanti Sudiro atau yang biasa akrab kita sebut dengan Cioki. Cioki. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung sambut aja yuk. Langsung sambut aja. Halo Cioki, udah ada dong di sini. Halo. Halo Cioki, silakan. Wah, Iya. silakan Ini duduk. enak nih tempatnya. Halo, kabar sehat? Kabar sehat juga Mantap. ya. Halo Cioki. Iya. Terima kasih ya udah dateng ke Ngerumpi Saham bareng Sukor. Happy banget nih bisa ada di sini hari ini. Aduh, senang dengernya. Nah, Cioki, selain itu kita juga mau tanya-tanya di sini nih. Cioki yang nama lengkapnya Idayanti Sudiro, itu boleh ya kita panggil Cioki ya? Iya, emang dipanggilnya Oki. Kayaknya Sebe- lebih enak. Iya, Iya. benar. Jadi yang sebenarnya pengen ditanyain nama Cirika ini adalah Kenapa? kenapa dari Idayanti Iya. Sudiro bisa jadi Cioki. Oki? Iya. Jadi waktu lahirnya ya biasa ya kan kita ada kayak ganti nama Iya, gitu iya, kan. Namanya Idayanti Sudiro. Tapi dipanggil oleh ayah saya dari kecil itu Ok. Nah, kemudian lama-lama Panggilnya jadi Oh? Ok. Ok. Oh, Terus jadi- lama-lama jadi Oki. Oh, jadi Oki. Jadi sejak sekolah dari TK, SD sampai sekarang panggilannya Oki. Cuman kan namanya di surat nggak bisa diganti kan, jadi tetap aja Idayanti Sudiro Oh, gitu. gitu. Jadi ini ya kirain dari kebiasaan memanggil orang tua. iya, Iya, kirain benar. along the way selama apa namanya menjalankan kegiatan sehari-hari gitu ya, ada pengalaman-pengalaman khusus yang merubah nama itu, tapi ternyata memang sudah dari kecil Iya. di settingnya kayak gitu ya, Ci ya. enggak. Ci, sembari diminum ya, Ci. Iya, iya, Oh, iya. iya. Ini bisa Ayo, kita sambil minum. beneran boleh dulu, diminum minum dan dulu. boleh dicemilin sih snacknya sih. Nah, jadi gini, Cirika. Iya. Cirika ini harus tahu ya bahwa Cioki ini terkenal profesional untuk dua bidang. Oke. Yang pertama itu adalah wellness ya, dan yang kedua adalah wealthness. Jadi seru lengkap nih. satu paket ya. Dan boleh diceritain gitu ya, Cioki terkait dengan perjalanannya di bidang kesehatan fisik dan juga di psikologi dan juga spiritual mungkin, hingga pada akhirnya Sampai saya investasi. sekarang ya. Iya. Oke. Gimana nih ceritanya? Ceritanya panjang nih. Kita sampai Iya, sore iya. nggak apa-apa nih ya. Iya, Boleh, iya, boleh, Ci. boleh, ya. Jadi saya latar belakangnya kan accounting. Nah, udah dari accounting Agak itu jauh kemudian ya. saya masuk ke pernah di konsultan pajak di Arthur Andersen, pernah juga di Astra Honda di accounting. Nah, kemudian pernah juga di bank Oke. Suma. Ya, saya adalah ODP Suma yang pertama. Nah, kemudian kira-kira 10 tahun setelah saya kerja, saya masuk ke bidang pelatihan. Nah, di bidang pelatihan ini tentang self healing, tentang bagaimana bahagia dari diri sendiri. Jadi membuka hati, kemudian bagaimana kita self healing, bagaimana kita juga bekerja dengan bahagia, sampai ke spiritual yang tadi Daniel bilang. Jadi bagaimana memandang hidup ini tidak lepas dari semuanya anugerah Tuhan, bahwa semuanya harus disyukuri gitu. Dan itu tuh sembari bekerja ya, Ci ya? Iya, jadi Oh, 10 oke. tahun bekerja kan Iya. awal tuh. Abis itu ya ngelatih, training. Makanya pernah ke tempat Iya, Daniel iya, ya. iya. Keliling Indonesia gitu. Oh, Jadi oke, oke. melatih kayak gitu. Nah, terakhir saya masuk ke financial. Jadi awalnya teman-teman saya pada bilang sih, nggak salah, udah di accounting loh gitu kan. Kok benar masuknya itu. ke financial, ya kita bilangnya Certified Financial Planner, Iya, CFP. Kan udah ngerti pastinya kita gitu. Tapi saya bilang, nggak saya pengen tetap masuk, pengen belajar gitu kan. Yang menarik ketika saya belajar, ternyata ada direktur keuangan
juga belajar CFP ini. Bayangin nggak sih? Iya. Tadi kan Padahal loh, Padahal direktur udah keuangan direktur loh. gitu Iya. kan. Karena ternyata berbeda banget antara accounting di perusahaan yang kita kita pelajari dengan CFP tadi. Karena CFP tadi adalah personal finance, bagaimana kita mengelola keuangan kita pribadi. Dan yang malu-maluin, ternyata loh kok banyak banget ya hal-hal yang tidak pernah saya tahu sebelumnya dan tidak pernah saya lakukan jujurnya. Oke, seperti apa tuh Ci maksudnya Ci? Coba Malu-maluin spill nggak ya? sedikit. Ya. Jadi contohnya aja deh, ya, contohnya misalnya kita investasi itu harus sesuai profil resiko kita. Setuju. Ya. Kemudian yang kedua, kita menabung karena kita ingat bahwa kita bekerja dengan kita nantinya tidak bekerja itu lamaan nggak bekerja loh. Sekarang bayangin, misalnya kita umur 55 ya, udah stop nih bekerja. Kita hidupnya bisa berapa tahun? Kita nggak tahu. Bisa 80 tahun, betul, bisa kan? Berarti kita juga perlu mempersiapkan uang 25 tahun kemudian kalau kita stop bekerja di usia 55. Nah, itu banyak orang yang nggak berpikir sampai ke sana. Jadi saya juga ngalamin, oh ya saya kok nggak nabung dengan baik. Saya nggak memikirkan, oh ya nanti pada saat pensiun itu gimana. Nah, kayak gitulah contohnya. Betul. Itu sih. Oke, jadi kalau ngomong menabung, apakah Cici juga ada investing? Dan tipenya ini apa Ci? Apakah trader atau investor? Ya. Investor, Ci? iya betul. Jujurnya sih saya cukup banyak ya, ada yang lain karena kita harus diversifikasi. Tapi kalau untuk saham, itu saya lebih ke arah sekarang ini investor. Oke. Tadinya pernah trading, ya, tapi akhirnya mumet ya. Karena aktivitasnya juga udah banyak Aktivitas kali, Ci. juga banyak, dan jujurnya nih teman-teman ya, banyak yang kita cuman ikut-ikutan, terus cuman dapetin informasi dari Orang. sosial media, benar. kemudian dari teman-teman sekitar, dari WA group gitu. Yang kita nggak tahu ya ini bener apa enggak, akurat apa enggak gitu. Iya. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya ya hasilnya nggak seperti yang diinginkan kan. Nah karena itu sekarang karena saya maunya akan membuat pembelajaran tentang finansial dan wellness dan well-being ya, maka sekarang saya lebih banyak ke ini aja, investor aja. Oh, gitu. Oke. Mungkin lebih tenang gitu kali ya kalau jadi investor kan nggak harus dipantengin terus gitu ya trading. Sembari bisa aktivitas. Sembari ya bisa kan? aktivitas, karena bagaimanapun saham itu juga menarik banget ya, karena nggak boleh kayaknya kita nggak punya saham gitu ya, nggak punya investasi di bidang saham, karena bagaimanapun saham itu ya high risk high return gitu. Oke. Jadi kalau dari penjelasannya Cioki ini kan banyak ya bidangnya ya, dari awal kerja di bidang apa sampai akhirnya memilih menjadi investor dan juga mengambil sertifikasi CFP. Nah, dengan yang psikologi dan juga spiritual itu benang merahnya sebenarnya apa ya? Nah, ini kalau ini berkaitan dengan sertifikasi yang saya barusan ambil, yaitu Certified Financial Coaching. Oh, oke. Ya. Financial coaching. Financial coaching. Nah, di sanalah itu dibahas nih tentang hubungan psikologis seseorang dengan perencanaan keuangan. Oh, Jadi oke. banyak orang-orang yang Ada ilmunya ya ternyata udah itu ngerti nih ya perencanaan keuangan, salah satunya tentu masuk ke investasi tadi ya. Betul. Tapi akhirnya dia nggak melakukan apapun, atau dia salah melakukan. Jadi udah tahu harusnya gini, tapi dia melakukannya yang kebalikannya. Oke. Ternyata itu sangat terpengaruh dari psikologi seseorang. Oh. Jadi ada hal-hal yang menjadi bias kognitif buat seseorang. Misalnya gini, pokoknya ayah saya itu bilang bahwa yang paling menguntungkan harus saham. Nah. Kalau mau cepat kaya harus saham, gitu kan ya. Nah, saham itu Iya, seperti ada, apa iya, gitu. Kan nggak bisa cuma saham doang, tapi harus pembelajarannya maksimal Ada ya, seperti yang risetnya, diadakan iya. Sukor ya. Saya Iya, tahu iya, Sukor iya. suka memberikan edukasi kan tentang ini. Dan kemudian kita juga tergantung profil resiko kita. Iya. Karena ada juga nih orang-orang yang konservatif profil resikonya. Nah, kalau dia main saham deg-degan,
jantungan. Gimana tuh Daniel? Iya benar. Nggak cocok sekali Nggak lagi. cocok Iya, jadinya ya. Jadi kita harus mengenal juga sih kita tuh mau seperti apa gitu. Nah kemudian tadi hubungannya kalau yang ke psikologis dan spiritual ya, akhirnya ujung-ujungnya kalau kita bisa lebih spiritual tanda kutip ya, lebih bisa bersyukur kepada Tuhan ya, itu akan membuat kita nggak serakah, nggak emosional, dan bisa bersyukur. Jadi nggak terburu-buru ya. Jadi nggak buru-buru, Oke. nggak cuman pengennya itu aja gitu. Nah kan harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi psikologi, spiritual, dan ilmu pengetahuan tentang perencanaan keuangan ini benar-benar harus jadi satu sih. Iya. Oke. Langsung kayak jelek gitu. Waktu Cioki bilang serakah. Jadi ini Orang trading banyakan bling satan kan biasanya, Ji. relate ya, Serakah, relate ya. Ujung-ujungnya nyangkut. Iya. Oke, jadi aku tadi jadi sedikit menyimpulkan gitu ya, selain kita harus tahu profil resiko kita, terus kita juga harus ya istilahnya mindful gitu ya. Maksudnya nggak terburu-buru gitu ya. Apalagi Ci, kasih lagi dong Ci, 2 yang kira-kira faktor emosional Apa apa ya? yang mempengaruhi gitu, yang mempengaruhi yang sering dilupakan sama orang gitu. Faktor penting lah Satu gitu. hal sih, Oke, satu. misalnya ya, Boleh. aneh nih, postur tubuh. Oh, baru denger nih pas kalau Iya. soal postur Postur tubuh. Jadi postur tubuh seseorang Heeh. ternyata mempengaruhi mood. Oke. Ya, jadi kalau misalnya gini, ini kita sama-sama coba ya. Iya. Misalnya kita duduknya nih kan lurus, Oke. Oke. ya. Langsung. Tapi kalau kita duduknya Kita coba ya. langsung ya. Tapi kalau kita duduknya misalnya gini, coba deh dibuat kayak males. Gini. Gimana perasaannya? Kayak Kayak males. Iya. Kayak jadi lemes males ya? kayak Iya. lemes gitu Ya. kayak. Nah, yang kedua, ketika kita juga duduknya enggak lurus, kita gini, kita nafasnya juga pendek-pendek. Kerasa nggak? Iya benar. Ya, kerasa seperti itu. Nah, inilah salah satunya bahwa postur tubuh yang baik ini juga penting banget ketika kalau kalian ini suka trading ya. Iya. Atau misalnya kalian ini lagi di depan laptop, lagi ada mau kita bisa ngapain, mau berjam-jam ngapain gitu ini. ya. Iya, bisa berjam-jam benar. Betul. Dan postur tubuh berkaitan dengan kepala kita. Nah, sering nggak kalau kayak gini Daniel suka ngeliat orang nggak gini? Iya. Karena dia mungkin seru banget nih di layar Melihat saham. gitu ya. Naik. Running trade. langsung ya. Itu kalau kita kepalanya gini, lama kelamaan Iya benar sih ya. tengkuknya, Pegel ya kan sih, lehernya, iya, dan itu pasti pengaruh ke kepala. Kepala tuh maksudnya jadi nyut-nyutan. Jadi nyut-nyutan, jadi nggak enak, jadi pusing. Oh. Karena posturnya salah. Karena posturnya salah. Ya, jadi hal-hal kayak gini yang mungkin nggak disadari orang ya, bahwa postur tubuh yang baik akan mempengaruhi mood dan juga optimisme Psikologis. kita juga Iya, ternyata Gitu. sedalam itu ya. Dari Betul. duduk, ini baru dari duduk. dari ya, Ci, ya? duduk. Ya, sekarang gini, saya pengen nanya nih sama Rika ya. Iya. Kalau kamu lagi sedih, kira-kira posturnya gimana? Ya udah pasti merunduk begini, terus kepala tertunduk, punggung juga bungkuk kan gitu ya, karena sedih kan. Diajarin nggak? Enggak ya, Enggak otomatis kan? rasanya itu ya. Otomatis kan. Jadi kita itu nggak pernah diajarin. Oke kamu kalau lagi kesel gini, lagi pusing, Otomatis nggak aja. pernah. Iya. Otomatis kan terjadi. Nah kita nge-hack juga otak kita nih. Kalau kita lagi agak kesel, kita tetap Harus dengan kesadaran perbaiki postur tubuh. dan kepalanya juga tetap tegak. Karena kalau kita gini, Oke. bawaannya sedih, bawaannya kita jadi moodnya juga nggak enak gitu. Iya. Nah itu makanya harus ditunjang dengan kayak laptop ya, ditaruhnya tuh yang benar-benar di Posisinya, depan betul-betul. sejajar sama mata kita, sehingga kita juga bisa gini gitu. Tapi Itu sih salah satunya. Tapi dengan postur tubuh yang benar, ini kan dia nanti efeknya berarti mempengaruhi mood kita ya, at least. Psikologi sih. Mood dan psikologis. juga fisik. Fisik. Kalau kita sakit kepala, gimana rasanya? Oh iya, jadi kinerjanya jadi nggak bagus. Nggak bagus. Ini sakit, Oke. aduh pegel-pegel semua nih, tegang. Gimana? Juga nggak enak kan? Iya, iya, iya. Itu memang tidak sangat signifikan, tetapi dia akan bertumpuk dan terakumulasi. Iya. Lama-lama akan jadi signifikan.
Jadi bisa mempengaruhi rezeki kita nggak ya, gitu ya istilahnya kan? Nah. Mumpung ada Cioki di sini. Ya, mempengaruhi rezeki. Contoh nih ya, Iya. ini Rika nih HRD nih ceritanya, saya lagi mau ngelamar. Ketika saya berjabatan tangan, iya Mbak Rika. Nah, kira-kira Mbak Rika memandang saya gimana? Kok kayak lemes sih gitu Ya, ya? Kok kayak dibandingkan tidak bersemangat ya? Dibandingkan, iya selamat siang. Oh, oke. Percaya diri Iya, nggak? iya, Ya betul. Lebih percaya diri, pasti juga Mbak Rika bawaannya, oh nih, oke nih kayaknya. Membuat semangat kan Mbak Rika dibandingkan saya. Oh, nah itu. Dan salah satunya juga senyum ya. Senyum. Senyum itu akan meningkatkan hormon-hormon bahagia dalam diri kita. Nah, cuma senyum aja ya? Cuma senyum Oke. aja. Bahkan awalnya senyum fake itu nggak apa-apa. Artinya kita nih lagi kesel gitu ya. Cuman Pura-pura kita, senyum ya? kita gitu kan ya, pura-pura senyum kan ya. Kan Sangat senyum sering palsu. terjadi ya. Oh gitu. Di area-area. Nah, Di nggak belakangan apa-apa ini sih. ya. Nggak apa-apa sih Daniel. Oh, iya, Karena kalau kita misalnya lagi nggak enak, terus kita mukanya gini, akan semakin nggak enak dan semakin menjadi-jadi. Jadi otaknya bilang kalau saya lagi gini, lagi senyum, itu lagi oke-oke aja. Sehingga semua bagian dari tubuh kita juga ngasih tahu nih, oke. Tapi kalau lagi langsung gini, oh oke, lagi nggak bagus kan. Maka cara kita berpikir, cara kita Mempengaruhi kreativitas, cara semuanya. kita mengambil keputusan juga, Oh. ya tadi menjadi pesimis gitu loh. Memang ya berarti hal kecil tapi ternyata signifikan. Begitu ya untuk jangka panjangnya, kurang lebih gitu ya. Berarti kita kalau trading lihat chartnya agak turun nih kayak belakangan Langsung ini. Tetap tersenyum dulu. Tersenyum dulu Senyum ya. dulu, oke. Baik-baik aja. Bisa kita coba tuh. Jadi bisa kita coba. Tapi Jadi pagi saya- ini rasanya udah oke sih. iya ya. Jadi maksudnya semangat juga nih. Jadi ketularan. Saya dapat beberapa ilmu baru. Jadi ternyata postur tubuh kita ini juga mempengaruhi psikologis kita. Yes, Mulai dari mempengaruhi mood. senyum, mulai dari apa wajah ya, posisi leher. Posisi ya. leher, Posisi ya. leher. Jadi ingat ya Postur jangan tubuh. suka gini ya, tapi Iya. lurus. Kita kadang-kadang suka nggak nyadar loh, maju sendiri karena seru kan mengerjakan sesuatu. Iya, benar-benar. Kita dapat insight-insight yang Nanti kita bagus. sering-sering praktekin ya. Iya, Dan jadi saling ingetin ya, apalagi kalau deket-deket ya. iya, Dan Postur tubuh. Iya. Lurus. Iya. Supaya cuannya juga banyak. mengikuti ya. Oke, ini menarik banget Ya, ya. jadi terima kasih banyak Cioki. Kita hari ini dapat insight baru yang menunjang psikologis kita untuk bisa lebih bekerja lebih maksimal gitu ya. Kalau yang trader, kalau yang investor tetap juga bisa menjaga portofolionya, tetap Iya. mindful semuanya Jadi gitu sehat ya. fisik, psikis dan sehat keuangan. Nah, itu Iya. penting tuh. Lengkap semuanya. Pengennya gitu ya. Pengennya gitu, amin. Dan Nah, juga ini kan episode terakhir kita ya, Oh spesial iya kan, loh, spesial terakhir. banget ya tuh ya. Ada yang kayak gini-gini yang bisa jadi masukan juga untuk cuan troopers, tapi untuk cuan troopers yang pengen nanya-nanya nih ke Cioki gitu, ada nggak nih portalnya gitu, apakah pakai website atau ke IG atau kemana gitu? Iya. Jadi kalau website saya memang ini masih terus lagi diperbaiki ya, tapi ada jadi www.idayantisudiro.com. Oke. Oh, ya. bisa ke sana. Nah, kemudian untuk yang Instagramnya Live Talk with Oki. Live Talk with Oki ya. Iya. Nih, jadi bisa langsung aja Dicatat nanti dicari @Live Talk with Oki, atau kalau enggak nanti coba sekali-sekali visit ke website ya. Kalau udah jadi nanti ya. Tapi kalau bisa lebih cepat mungkin lewat Instagram aja langsung dijawab oleh tim Iya. dari Cioki ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita hari ini ya. Jadi wellness dan juga wealthness, finance juga bisa ya. Dan juga Ci Rika, aku pengen ngucapin kepada cuan troopers yang selalu setia mengikuti episode kali ini dari awal sampai akhir, bahkan yang setia mengikuti Ngerumpi Saham Bareng Sukor dari episode yang pertama ya, dari kita Dari yang pertama kali pertama. meresmikan rumah ini sampai Sampai yang akhirnya terakhir. yang sekarang ya, episode yang terakhir. Jangan lupa like dan juga share Ngerumpi Saham Bareng Sukor ke teman-teman kamu ya semuanya, jadi cuan troopersnya makin banyak. Sampai jumpa di program-program Sukor Sekuritas selanjutnya. Bye-bye. Bye.